dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian singkat kita subuh hari ini kemarin sudah saya sampaikan juga sama Ustaz Endizal, kalau saya ceramah tolong lontongnya cepat diantar. So kalau ceramah dulu lontongnya baru dipanaskan, nanti ceramah selesai lontongnya belum sampai lagi. Nah, untung tadi diawali terlebih dahulu. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, judul kuliah singkat kita ambil judul yang agak keren sedikit. Judulnya bahasa Inggris yaitu The Small Big. The Small Big. Small artinya kecil, big artinya besar. Nah, ini sengaja untuk keren-kerennya saja nih Bapak Ibu. Karena kalau keren-keren bunyinya kadang-kadang bisa dan mungkin walaupun kecil tapi bisa jadi besar. Nah, sama kayak sekarang sakit flu, pilek, tapi karena dibungkus dengan nama yang keren, akhirnya menjadi sebuah perhatian yang besar. Nah, itu dia kan. Nah, dibikinlah namanya yang panjang-panjang. Kalau kita singkat dengan COVID-19, kalau panjangnya Coronavirus Disease 2019. Nah, tapi disingkat dengan COVID-19. Dibikin namanya yang aneh-aneh, tapi padahal isinya biasa saja. Nah, padahal isinya biasa saja. Sakit flu, pilek biasa. Bagi kita itu semua kita pernah mengalaminya. Jadi kita jangan takut, jangan gusar bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini baru ujian yang kecil saja. Corona itu makhluk yang kecil, maka ini baru ujian yang kecil. Baru fitnah yang sangat kecil. Karena fitnah yang besar itu di akhir zaman adalah didatangkannya Dajjal di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita tidak menjadi terfitnah dengan adanya sesuatu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Jadi kembali ke judulnya tadi, small artinya kecil, big artinya besar. Artinya ini saya ngambil judul ini dari buku ini. Ada buku, walaupun saya tidak baca tapi kesimpulannya baca, bahwa ada sesuatu yang kecil yang dilakukan, dibuat oleh seseorang, itu akan mengakibatkan pengaruh yang besar. Nah, ini bukunya cukup terkenal. Saya tidak baca karena bahasa Inggris, jadi tidak ngerti juga kan. Nah, kesimpulannya jadi baca. Kesimpulannya itulah dia. Jadi banyak hal-hal yang kecil yang biasa kita sepelekan saja, tapi padahal itu bisa menjadi awal untuk menjadikan hal yang sepele tadi menjadi besar. Nah, itu dia di dalam kehidupan dunia. Contoh yang sederhana saja, hal-hal yang kecil yang kurang kita perhatikan. Umpamanya ada seseorang datang ke musola, datang ke masjid di awal waktu, kemudian disusunnya sendalnya baik-baik. Umpamanya ada tempat yang tidak boleh ada sendal, maka diletakkannya di bawahnya. Nah, kalau kita besok ini insya Allah kalau sudah pasang granit, nah ini sendalnya tidak di atas lagi ya. Nah, sendalnya di bawah di tanahnya. Insya Allah granitnya sudah ada, tinggal pasangnya. Insya Allah 1 atau 2 minggu lagi, nah, ini sudah terpasang tras yang kecil yang kita cor beberapa minggu yang lalu. Nah, ketika datang, umpamanya sendal disusunnya dengan baik. Sendal disusunnya dengan baik. Atau apabila dia datang pada waktu yang kedua atau yang ketiga, ketika dijumpainya sendal tidak rapi, dirapikannya, disusunnya dengan rapi. Nah, ini adalah perkara yang sepele sekali. Tapi ketika orang yang datang setelahnya melihat sendal yang sudah tersusun dengan rapi,
maka ketika dia buka sendal, dia pun akan meletakkan sendal dengan rapi juga, karena sudah di awalnya sudah ada yang rapi. Maka ini efek yang ditimbulkan oleh perbuatan orang yang pertama tadi bisa menyebabkan perbuatan-perbuatan baik selanjutnya. Maka kalau di dalam ilmu fisika ini disebut dengan ripple effect. Ripple itu artinya riak atau gelombang-gelombang kecil. Ketika kita lemparkan sebuah batu yang kecil, walaupun sebesar ukuran kelingking jari kita saja, kita lemparkan ke dalam danau yang berair tenang, maka dia nanti akan membuat lingkaran-lingkaran yang akan menjadi besar. Itu di dalam fisika disebut dengan ripple effect, yaitu efek riak atau gelombang-gelombang kecil yang diakibatkan oleh batu yang kita lemparkan tadi. Jadi kecil yang kita lemparkan, dia akan membuat pengaruh riak yang besar. Bahkan makin jauh dia makin besar. Gelombangnya makin besar, tetapi semakin pendek, akhirnya akan menghilang. Jadi walaupun kecil yang kita lemparkan, dia akan membuat gelombang yang besar. Inilah dia. Sesuatu yang kecil yang dilakukan akan mengakibatkan perbuatan atau hasil yang besar nantinya. Di dalam contoh kehidupan, bapak-bapak, ibu-ibu kenal Bill Gates? Kalaupun tidak kenal, tapi pasti pernah memakai apa yang pernah dibuatnya. Ya, handphone yang kita gunakan, komputer yang kita pakai, itu berawal dari Microsoft. Apa jadinya? Kata dia yang ngomong, ketika teman SMA-nya yang bernama Mick Allen, ketika iseng-iseng dulunya mengajaknya untuk keluar dari IBM. Dia dulu kerja di IBM, pabrik komputer juga di Amerika. Diajak oleh teman sekolahnya supaya keluar dari IBM, kita buat yang baru, kita buat program yang baru. Dan itu hanya iseng-iseng cerita ketika mereka duduk ngopi saja. Namun dia langsung menanggapi kemauan dari temannya tadi. Maka itulah mulai mereka merintis usaha dan berdirilah Microsoft Corporation. Sampai sekarang semua komputer memakai Microsoft, dan dia termasuk jajaran orang terkaya di dunia. Kalau sekarang bukan yang pertama lagi. Kalau 3-4 tahun yang lalu dia orang pertama kaya. Kalau sekarang nomor 2 dikalahkan oleh Warren Buffett. Nah, ini hal kecil. Mulai dari ketika berbicara ngomong-ngomong santai saja, tapi langsung dijadikan sebuah aksi, maka ini menjadikan sebuah hasil yang sangat besar yang kita semua pun bisa menyaksikan sekarang ini. Ini yang positifnya. Ada lagi yang negatifnya. Bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau mungkin tidak kenal tapi pasti pernah memakai produknya, yaitu Mark Zuckerberg. Siapa Mark Zuckerberg? Pendiri Facebook. Facebook kita punya, rata-rata kita semua punya Facebook. Mark Zuckerberg pendiri Facebook, kemudian membeli Google dari Sundar Pichai, kemudian WhatsApp sekarang juga. Ya, WhatsApp yang kita pakai itu adalah termasuk Instagram. Itu semua di bawah Facebook. Nah, dia punya teman waktu kuliah di Oxford, walaupun dia tidak tamat kuliah. Dia punya teman namanya Joe Warren. Ketika Mark Zuckerberg ini mengajaknya untuk membuat sebuah platform yang bernama Facebook ini, temannya tadi selalu mengejek dan tidak mau dia mengikutinya. Nah, ketika sekarang berhasil, barulah dia menyesal. Coba kalau seandainya ketika dulu saya diajak untuk mendirikan Facebook, nah sekarang mungkin saya termasuk jajaran orang yang kaya juga. Tapi nyatanya tidak, karena dia menganggap sepele hal-hal yang kecil tadi. Ini adalah contoh dunia. Ini semua adalah contoh dunia bagaimana hal-hal yang kecil ternyata bisa memberikan efek yang besar. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ternyata ini semua sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada kita supaya kita tidak menyepelekan hal-hal yang kecil ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apabila engkau berbuat kebajikan ataupun keburukan, walaupun ukurannya sebesar zarah. Kalau dulu kita mengartikan zarah itu biji sawi, atau kalau mau lebih dikerenkan lagi sebesar atom. Atom itu adalah unsur yang terkecil, zat yang terkecil penyusun unsur. Itu kalau kita namakan dulu. Mungkin kalau sekarang, kalau memang corona itu lebih kecil, ya kita anggap sajalah zarah itu sebesar corona. Karena corona ini virus itu ukurannya lebih kecil dari bakteri. Kalau bakteri masih mikron ukurannya, sementara virus ukurannya nano. Maka apabila kita berbuat baik ataupun berbuat jahat, walaupun sebesar corona, maka Allah akan perlihatkan kepada kita kelak di akhirat. Pertanyaannya, apakah hanya akan diperlihatkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita buat tadi? Tentu tidak. Jawabannya, apapun yang kita buat tadi, baik kebaikan ataupun keburukan, Allah akan balas semuanya sesuai dengan ukurannya. Allah akan balas, dan Allah tidak akan menzalimi manusia. Kalau yang dibuat satu, pasti Allah akan membalas dengan yang setimpal. Dan Allah Maha Pengampun, dan dengan rahmatnya, setiap kebajikan dibalas Allah dengan 10, dan setiap dosa satu yang kita lakukan, Allah hanya balas satu. Maka fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujazawna illa ma kuntum ta'malun. Di dalam surah Yasin Allah ingatkan bahwa pada hari ini kamu akan dibalas oleh Allah dengan apa yang kamu lakukan, dan tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Maka sedikit yang kita lakukan di dunia, ataupun besar yang ataupun sedikit kesalahan yang kita lakukan, semuanya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sedang jemaah subuh yang berbahagia, banyak perkara-perkara yang ringan ini, perkara-perkara yang kecil ini kadang-kadang luput dari perhatian kita. Aid Al-Qarni di dalam bukunya La Tahzan, beliau ingatkan bahwa kita itu, manusia itu sering terlupa dengan, atau sering mengabaikan 3 hal, dan sering melakukan kesalahan yang berulang pada 3 hal. Yang pertama katanya melalaikan kesempatan, menyia-nyiakan kesempatan. Padahal kesempatan itu, kata pepatah, datangnya hanya 1 kali saja. Dan Rasulullah juga sudah ingatkan, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Bahwa ada 2 nikmat yang sering membuat manusia lalai, yaitu sehat dan kesempatan. Itu yang pertama, sering melupakan kesempatan. Yang kedua, sering berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah lagi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwa orang yang baik itu adalah, Islamnya yang baik itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi kadang-kadang kita sering melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, setelah kesempatan yang terlalaikan, kemudian berbuat yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, menganggap sepele hal-hal yang kecil. Ini yang selalu berulang yang kita lakukan. Padahal kata Rasulullah, cabang tauhid itu banyak, dan yang paling kecil adalah membuang duri dari tengah jalan. Ini adalah perkara yang ringan, perkara yang kecil. Barangkali ketika kita berjalan, ada batu kecil di jalan yang akan membuat orang tersandung, maka jarang di antara kita yang memperdulikan hal itu. Padahal itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Apabila kita membuang duri dari tengah jalan, itu adalah kebajikan. Maka sebaliknya, kalau kita membuat jalan yang dilalui oleh orang menjadi terhalang, itu adalah lawan dari yang tadi. Kalau membuang duri dari tengah jalan adalah
dianggap sedekah atau dianggap berpahala, maka kalau membuat jalan menjadi terhambat tentu adalah perbuatan yang dosa. Kemudian senyum saja, ya, senyum kita dengan saudara kita adalah sedekah. Ini adalah perkara-perkara sepele, perkara-perkara yang kecil yang sering kita abaikan di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari kita setiap apa yang kita lakukan, baik hal-hal yang kecil apatah lagi hal-hal yang besar, maka hendaknya kita berhati-hati di dalam berbuat, karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, bahwa pendengaran, penglihatan dan apa yang ada di dalam hati kita yang kita pikirkan semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang kecil ini, dan mudah-mudahan hal-hal yang kecil ini tidak membuat kita menjadi celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya hal-hal yang kecil berupa kebajikan-kebajikan yang kita lakukan di dunia, mudah-mudahan menambah timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Azhari yang sekaligus koordinator bidang pendidikan dan pengasuh TPA dan tahfiz Al-Wihdah. Jazakumullah khairan katsira. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah kasab, namanya dapat baru tadi pagi, kasab. Mantap kan? Kajian dan sarapan subuh. Kasab. Kajian lah, mau update ke Facebook itu kasab. Kajian dan sarapan subuh. Subuh itu kan pagi kan gitu. Nah, bapak-bapak, apa yang tadi sudah disampaikan Ustadz Azhari, Pak Azhari, mudah-mudahan dapat kita ambil ibrah dan pelajarannya. Yang paling penting juga diantaranya tadi itu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Usaha kita meninggalkan apa yang tidak manfaat buat kita. Sebelum kita sarapan pagi yang sekarang sedang disiapkan oleh Nisa'iyat Al-Wihdah, ini saya sedikit kita agak putus generasi nih. Yang antar kopi tadi itu anak-anak SD kelas 3 kelas 4. Remaja putri yang sekarang SMP, SMA itu hidup atau enggak lagi di perumahan ini? Ya, padahal mereka itulah dulu itu kori-kori kita. Ada apa kira-kira nih? Karena mungkin kegiatan kita kemarin hampir terputus. Maka ini Bapak Ibu, bagi bapak-bapak yang ingin mengikuti tahsin Al-Wihdah Islamic Center, silahkan mendaftar ke ketua atau koordinatornya. Ketua kelas 1-nya, bukan ketua kelas 1, maksudnya ketua utamanya itu Bapak Budi. Bapak Budi siapa namanya Pak Anies? Pak Budi itulah pokoknya. Wakilnya Pak Anies. Jadi itu tahsin yang ustadznya nanti sekaligus mudir atau manajer atau direktur Al-Wihdah Islamic Center, TPA-nya yaitu Ustadz Taufik. Andai kata nanti jumlahnya melimpah, sekarang ini ada berapa orang? 7 orang. Itu udah maksimal sebetulnya itu. Maksimal sebetulnya kau dapat 5. Ya. Kalau nanti ada lagi grup yang bapak-bapak umpamanya ya ini